Ion Radio. Ion Radio. Ion Radio. Connecting the realm. Glimstock, TikTok, Beyond Creativity. Hai, you are connecting around with Ion Radio. Hari ini Jogja cerah, tapi dimanapun kamu berada dengan cuaca apapun, ada Ocha di sini yang akan nemenin kamu. Kita bakal ngobrol hanya di Glimstock, We Talk Beyond Creativity. And of course, I'm hoping you guys really well. Jaga kesehatan ya Ionik, baik fisik dan juga mental tentunya. Glimstock Ion Radio kali ini spesial banget. Karena Ocha gak akan sendirian, kita berjejaring dengan Suska TV UIN Suska Riau. Dan udah terhubung langsung nih dari Riau nih. Halo Julio, apa kabar nih Riau? Hey Ocha, baik di sini semua baik. Ocha gimana di Jogja? Di Jogja alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Ionik juga semuanya sehat-sehat seperti yang Ocha udah doain tadi sebelumnya ya. By the way, aku mau kasih welcoming pantun boleh ya Jul? Oh boleh banget. Coba mana Kak? Oke, sore-sore makan kue tiaw. Jangan lupa pakai garpu dan sendok. Julio yang ada di Riau, selamat datang di Glimstock. Wah, balas terima kasih ya. Boleh, aku balas ya. Boleh. Oke. Pergi berlibur ke kota bertua, indahnya negeri bukan kepalang. Wahai Ocha yang dari Jogja, terima kasih sudah mengundang. Asik, keren banget itu pakai bahasa Riau ya Jul ya, bahasa Melayu. Pantunnya sedikit Melayu Cak. By the way gimana nih, nugas kuliah aman? Sebenarnya ya namanya mahasiswa pusing sedikit sih Cak. Kalau pusing kita enakin aja gimana? Kalau mau denger musik? Mau? Ya bener. Kalau aku lagi pusing, biasanya denger musik yang bisa bikin happy. Dynamite-nya BTS boleh kali ya? Wow, enak banget sih Dynamite BTS. By the way, berarti kamu K-popers ya? Sedikit-sedikit ngikutin K-pop sih sebenarnya, Kak. Kamu juga nggak? Oke, aku ngikutin juga sih, Blackpink sih. Kayak Rose itu mirip banget sama aku, gitu. Oke, nggak nyangka banget Jul bisa nemuin fans K-pop di Indonesia. Penggemar K-pop itu bisa ditemuin di mana aja sekarang ya, nggak mandang usia dan juga gender. Yang tua, mau yang muda, mau laki-laki ataupun perempuan, semuanya suka sama K-pop. Terlebih lagi ini tuh nggak cuma di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia semuanya suka sama K-pop. Udah worldwide sekarang ya. Bener. Korean Wave ini. Nah, kita bahas di Glimstock kali ini dengan topik Belajar dari Industri Kreatif Korea, episode Kartu As Kesuksesan K-pop. Tapi sebelumnya kita simak dulu yuk informasi yang satu ini. Ionik, gak asing dengan Hallyu atau Korean Wave kan? Yaps, Korean Wave semakin mendunia nih. Penggemarnya di akhir tahun 2019 telah mencapai 99 juta lebih manusia. Hal ini tak lepas dari peran K-pop, Blackpink misalnya. Popularitas Blackpink sejak 2018 menjadikannya sebagai artis K-pop wanita dengan charting tertinggi di Billboard Hot 100 berkat single Dudu Dudu. BTS pun tak kalah sukses dengan kembali menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot 100 dengan lagu Dynamite, yang bertahan di posisi puncak selama 2 pekan berturut-turut. BTS dari Big Hit Entertainment berhasil mengalahkan 3 besar agensi musik Korea Selatan. Pada 6 bulan pertama di tahun 2020 saja, Big Hit berhasil mengantongi 41 juta US dollar atau setara sekitar 616 miliar rupiah. Selain Big Hit, tentu 3 agensi lainnya juga turut menyumbang perekonomian Korea pada awal tahun 2020. Di antaranya, SM Entertainment dengan keuntungan 79,3 miliar rupiah. Kemudian YG Entertainment yang meraup keuntungan sebanyak 2,4 miliar rupiah. Terakhir ada JYP Entertainment mencapai sekitar 2,47 miliar rupiah. Hyundai Research Institute mencatat, angka itu tak hanya berkat album, tetapi juga efek turisme dan penjualan merchandise. Hal ini juga tak luput dari peranan idol yang menjadi brand ambassador dalam penjualan merchandise. Raksasa e-commerce Indonesia seperti Tokopedia dan Shopee rela menghabiskan triliunan dengan memilih BTS dan Blackpink yang sedang berada di puncak kejayaannya. Semua usaha itu
membuahkan keuntungan besar untuk perekonomian Korea Selatan. Pada tahun 2019 misalnya, penjualan K-Products mampu mencapai 52, miliar won Korea Selatan, setara dengan 675 miliar rupiah. Melirik dari angka keuntungan sebesar itu, wajar saja kalau K-pop sekarang menjadi salah satu senjata untuk mendongkrak ekonomi Korea Selatan. Beberapa penggemar rela mengeluarkan banyak waktu dan uang mereka dalam mempromosikan dan juga membeli merchandise demi mendukung grup idola mereka. Tak terkecuali penggemar Indonesia. Malahan, Indonesia sempat dijuluki dengan negara ladang emas untuk K-pop. Pasalnya, banyak remaja Indonesia yang sangat menyukai K-pop dan sudah lengket dengan kehidupan mereka. Glimstock telah menanyakan beberapa pertanyaan mengenai K-pop kepada para Ionik. Halo, perkenalkan nama saya Shanindita Cynthia Pradiptaningrum. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas negeri di Jakarta. Saya sudah menyukai musik bergenre K-pop mulai tahun 2014 atau sekitar 6 tahun yang lalu. Untuk mendukung karya-karya dari idol ataupun boyband yang saya sukai, saya sering membeli merchandise seperti album dan juga datang ke konser mereka apabila mereka datang ke Jakarta. Untuk budget yang sudah saya keluarkan selama menyukai K-pop sekitar 40-50 juta. Halo, aku Ana, mahasiswa Jogja. Aku udah suka K-pop sejak tahun 2013, sekitar 7 tahunan. Jadi selama aku jadi fans K-pop ini, aku sudah menghabiskan dana sekitar 1,5 juta. Wah, ternyata emang real ya, Julio dan Ionik banyak banget fans K-pop yang rela ngeluarin uang dan waktunya untuk para idolnya. Kalau based on riset IDN Times menunjukkan 40% fans K-pop di Indonesia tuh udah ngeluarin uang lebih dari 500.000 rupiah buat beli album, merchandise, dan lain-lain. Kalau Ionik lihat streaming Ion Radio sekarang, dan Julio mungkin bisa lihat di belakang Ocha ini ada beberapa merchandise dari Blackpink. Nah itu tuh kurang lebih segitulah harganya, angkanya. Julio? Oh iya Cak, emang K-pop awalnya dijadiin sebagai pendorong ekonomi Korea Selatan ya. Kalau misalnya kita balik lagi nih, kita flashback di tahun 88, waktu itu lagi masa-masanya Olimpiade Seoul, mereka juga sadar sama prinsip kapitalisme Cak. Dan ini juga setelah adanya krisis global tahun 97 sampai 98, nah pemerintah Korea Selatan ngambil langkah strategis untuk memanfaatkan musik untuk membangun citra kultural negaranya. Pemerintah Korsel juga mengalokasikan jutaan dolar untuk membentuk Kementerian Kebudayaan dengan satu departemen khusus untuk K-pop, tapi tentunya ini juga nggak lepas dari peran penggemarnya tadi. Wow, jutaan dolar untuk satu departemen khusus buat K-pop. Indonesia sebenarnya juga ada sih untuk industri kreatif, ada Big Craft, tapi semoga aja ya nanti ke depannya kita potensi kayak K-pop gitu bisa mendunia ya Jul. By the way, sebelum berhasil kayak sekarang, industri Korea Selatan tuh juga mirip-mirip sama Indonesia, sempat dapat banyak penolakan dari masyarakatnya sendiri. Kalau kata YouTuber Bandung Opa, ada beberapa remaja yang belum bisa menerima musik Korea karena katanya terlalu cinta-cintaan. Ada juga yang menjudge kalau idol Korea itu cuma menang visual aja, nggak bisa nyanyi ataupun ngedance. Nah, dari masukan-masukan dan hujatan-hujatan itulah akhirnya agensi memutuskan untuk mengupgrade gitu ya, biar idol-idolnya ini semakin berpotensi gitu. Ya, jelas banget. Dan seperti yang kita tahu ya, mereka si idol-idol Korea ini waktu jadi trainee itu bisa bertahun-tahun sebelum akhirnya mereka debut ya. Dan banyak juga faktor pendukung lainnya. Apalagi di era digital sekarang ini, sosial media lagi ngebantu banget untuk viralnya K-pop. Ingat nggak sih waktu zaman-zamannya Oppa Gangnam Style? Itu video YouTube. Benar-benar ya, tahun 2012 ya. Iya. Nah, dan kalau tadi nih Indonesia dibilang sebagai ladang emas untuk industri K-pop, founder Instagram juga mengakui kalau Indonesia itu penggemarnya paling banyak berinteraksi dengan idolanya lewat Instagram. Jadi K-pop ini semakin viral lewat sosial media kan. Bener, nggak cuma liat Instagram Jul, anak Twitter juga pasti tahu deh, setiap hari ada aja hashtag nih tentang idol Korea, tentang K-pop, pokoknya jadi trending. Memang luar biasa banget ya netizen Indonesia. Aduh. Emang netizen Indonesia paling bisa untuk
mentrendingkan si idol-idolnya. Tapi kalau misalnya kita flashback lagi nih Kak, sejak kapan sih ya K-pop ini masuk ke Indonesia? Oke, kalau mungkin Julio inget tahun 2000-an awal itu banyak banget ya drama Korea yang masuk ke Indonesia. Ada juga drama yang diekspor ke 91 negara, salah satunya juga termasuk Indonesia. Nah itu tuh jadi pintu gerbang masuk ke K-pop. Misalnya lewat official soundtrack, terus lewat aktor-aktornya yang ternyata juga anggota boy atau girl group. Nah akhirnya terbentuklah nih beberapa generasi dari K-popers. Nah kalau yang kita sekarang ini bisa disebut generasi ketiga Jul. Munculnya kemarin karena hype Asian Games tahun 2018 di Jakarta dan Palembang. Ingat nggak tuh ada siapa ya waktu tahun 2018? Kalau nggak salah waktu itu ada Icon ya, hype banget waktu itu. Betul. Tapi Jul, biar lebih seru, kita kayaknya ngobrolnya jangan berdua aja deh. Kita langsung ajak ngobrol Korean Enthusiast nih. Kita sapa dulu yuk narasumber kita yang satu ini. Ada founder Dis Korea, Muhammad Sofyan. Hai Kak Sofian. Halo Kak Sofian. Panggil Bang Sop aja. Bang Sop ya. Bang Sop, oke. Kabarnya gimana Bang Sofian? Ya gini-gini aja. Pagi bangun tidur, buka YouTube, K-pop lagi. Buka Spotify, dengar K-pop lagi ya, gitu-gitu aja. Memang the real Korea enthusiast nih ya berarti ya? Iya, lumayan lah. Oke, nanti kita ngobrol lebih lanjut. Kita tahan dulu, Bang Sof dan juga Julio. We'll be right back after this one. Special performance by Jarbox only on Ion Radio. Penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Bertambah 407 kasus atau orang yang terinfeksi virus corona. Tingkat penularan corona di Jakarta memang masih tinggi dan sayangnya saudara kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan terbilang masih rendah. Kampanye protokol memang harus terus digencarkan mengingat kasus positif COVID-19 yang masih terus melonjak. Jadi kalau berkerumun orang berpikir oh semuanya sehat. Jangan salah, berkerumun itu dengan jarak ya kurang daripada 1 meter bisa menyebabkan penularan COVID-19. Hai, kamu apa kabar? Maaf, kita nggak bisa ketemu dulu. Nggak apa ya, kamu jangan kemana-mana. Keadaan di luar sana sedang tidak baik-baik saja. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Kalau memang harus keluar, jangan lupa pakai masker. Selalu jaga jarak. Dan yang paling penting, kamu harus rajin cuci tangan. Jangan sampai tertular, apalagi menularkan virus ke orang lain di sekitar kamu. Sudah dulu ya. Ingat, sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Glimstock, TikTok, Beyond Creativity. Hai, masih bersama Ion Radio, Connecting Around. Bareng sama Ocha di Jogja dan Julio di Riau yang lanjut nemenin Ionik. Pastinya cuma di Glimstock with Talk Beyond Creativity. Ionik, sekarang kita lanjut ngobrol lagi nih sama Korean Enthusiast nih. Kita panggil lagi yuk, Bang Sof. Ya, halo. Halo Bang Sof, ini kita mau ngobrol lagi. Tapi sebelumnya kita pengen kenalan dulu, pengen tanya-tanya sebenarnya di Korea ini apa sih Bang? Jadi tuh di Korea tuh kayak sebenarnya dari teman-teman aja sih ngumpul-ngumpul sama-sama suka K-pop, sama-sama seneng K-pop, sama-sama suka datang ke konser gitu, nongkrong bareng. Terus dari yang
aduh kayak kita cuma nongkrong aja nih, kalau kita bikin party tapi konsepnya pakai lagu K-pop tuh kayaknya seru deh. Terus kan kayak K-pop itu kan kayak fansnya luas banget kan, ada teman-teman yang berhijab juga gitu, dan kadang-kadang kayak kesannya kalau party tuh identiknya dengan dugem gitu, padahal enggak, ini kayak fun bareng, dan akhirnya kayak kita jalanin dan nggak terasa 2 tahun udah berlangsung sih di Korea gitu, dan itu jadi kayak semacam tempat yang fun tapi safe place juga gitu buat K-popers. Oke, seru banget ya. Sampai sekarang si Dis Korea ini udah berapa orang yang jadi membernya atau mungkin anggotanya gitu Bang? Oh enggak, kalau misal di Korea itu emang kayak kalau panitianya sendiri emang bersembilan, tapi kita emang kerjasama sih sama fanbase kadang kan ya, atau enggak gitu. Untuk sekarang ini karena lagi ada pandemi juga, kita semua move-nya tuh ke online juga gitu, jadi kayak nggak yang ini juga gitu, dan kita nggak ada member sih, kayak semua orang boleh datang, boleh fun bareng gitu, dan nggak masalah mau fanbase lo apa gitu, lo datang aja gitu, nggak masalah sih. Jadi emang kayak ya udah gitu, di Korea is a fun place untuk semua K-popers mau suka apapun. Oke. Asal K-pop. Bang, ngomongin soal pandemi nih, pengen tahu dong gimana ya perkembangan industri K-pop sama pandemi ini? Kalau dari yang gue pandang sebagai fans beberapa grup K-pop juga ya gitu, memang banyak acara kayak konser atau fan meet itu kayak bubar jalan lah gitu ya, banyak banget plannya yang diharusin berhenti gitu, tapi nggak sampai di situ aja sih. Sekarang kayak agensi kerjasama misalnya sama apa namanya kayak e-commerce atau enggak sama promotor juga untuk bikin kayak misalnya fan meeting tapi lewat video call gitu, dengan lo beli berapa CD kemungkinan lo akan bisa dapat one by one. Terus juga ada online konser juga. Online konser tuh dimana kayak misalnya lo bisa datang rame-rame gitu, nanti kan biasanya tuh screen-nya gede banget kan tuh, mereka syuting gitu di studio, nanti di screen-nya itu kayak yang nonton online konsernya itu ditampilin gitu, jadi kayak muka lo tiba-tiba bisa ada di belakangnya gitu, kayak seru banget. Seru banget. Kayak gitu. Seru banget, walaupun di masa pandemi tapi nggak ngurangin antusias kita sama K-pop ya Bang ya? Iya gitu sih. Oke, nah, memang kalau ya silakan. Kalau sepengamatan Bang Sofyan nih, faktor yang ngedukung budaya K-pop sampai saat ini mendunia banget, dari yang dulu yang mungkin biasa aja nih Bang, sampai sekarang ini hype banget ketika mereka ngeluarin comeback-nya, single-nya atau albumnya langsung trending, itu apa sih faktornya Bang? Ya pasti ini sih ya, industrinya disupport banget sama negaranya sendiri, itu fondasi terkuatnya. Ketika gue kesana pun gitu untuk ngejar idol, untuk saya untuk datang ke ini aja kayak banyak banget hiburannya gitu. Mereka pemerintahnya mendukung untuk bikin satu area gitu dengan banyak hiburannya, si ininya juga. Terus juga kayak dari dulu kan memang pelan-pelan gitu, kayak tiba-tiba terus nge-hype gitu. Dan K-pop tuh kayak emang apa ya, kayak dulu pasti gitu kayak ini apaan sih, terus pas denger gitu, dikasih tahu denger temen juga kayak viral banget gitu, emang cepet banget gitu, karena dibikin eye candy, happy gitu, kita nontonnya bikin senang gitu, dan itu emang disupport sama pemerintahnya gitu, sama negaranya tuh kayak didukung gitu. Mereka juga di sana juga kayak memang kayak untuk produk-produk budaya mereka sendiri kayak memang Korea first gitu, dimana kalau misalnya di sana tuh kalau misalnya kita kesana gitu, lagu-lagu yang internasional tuh telat masuknya gitu, karena yang diutamain emang lagu-lagunya K-pop-nya aja gitu sebelumnya gitu, lagu-lagu dari merekanya dulu gitu, kayak gitu sih. Oke. Jadi Bang, memang peran pemerintah yang nomor 1 ya Bang ya? Iya, dan nggak main-main. Semoga kalau pemerintah Indonesia gimana tuh Bang? Gimana ya? Sebenarnya kita udah ke arah yang lebih baik sih ya untuk lokal ya gitu ya, untuk lokal. Tapi untuk kayak internationally kayak kita memang belum bisa semasif Korea, karena gimana ya, Korea mungkin K-pop kadang-kadang lagunya terdengar hip hop kayak gitu, tapi itu mereka bisa banget gabungin itu culture si musik hip hop, musik-musik yang general gitu dengan unsur-unsur mereka juga gitu. Dan misalnya kayak di videonya mereka bisa ngedance pakai hanbok atau syuting di di istana-istana gitu. Jadi tuh mereka tuh emang jualannya itu jago banget sih untuk nge-setup di mana itu jadi terlihat populer dan menarik untuk orang datang dan untuk orang seneng gitu ngeliatnya gitu. Dibikin eye candy, dibikin menyenangkan gitu. Sementara kita mungkin akan berjalan ke sana ya, tapi untuk sekarang ya pelan-pelan aja lah dulu.
Jadi untuk Indonesia pelan-pelan aja dulu gitu, Iya. Bang. Oke, Karena Bang. karena K-pop sendiri tuh kayak apa ya? Kayak memang perjalanannya juga nggak yang langsung sekarang tiba-tiba BTS, Blackpink gitu-gitu, terus kayak Red Velvet kayak emang Ya. tiba-tiba kayak mereka tiba-tiba besar aja gitu kan, nggak kayak It's a gitu long juga. story Memang ya, Bang. sebelum-sebelumnya Mhm. ada waktu-waktu pelan-pelan, ada nggak semuanya tuh kayak terjadi tiba-tiba di satu generasi aja sih. Bener-bener semua ada prosesnya. Bang, correct me if I'm wrong ya. Jadi kalau Ya. yang aku tahu, K-pop ini inspirasinya dari J-pop dulu tuh. Nah, kira-kira kenapa ya kalau sekarang ini K-pop bisa lebih mendunia daripada J-pop? Gue sendiri sebagai masih suka menyukai beberapa kultur dari Jepang juga gitu. Mhm. Ada hal-hal memang yang berbeda banget sih gitu, kayak dari mereka. Jadi K-pop tuh banyak meminjam budaya dari J-pop, dikemas lebih menarik dan lebih populer. Dan apa ya, kayak lebih ini gitu. Misalnya kayak di Jepang tuh ada photocard dari album kayak gitu-gitu, mereka ngeluarin gitu-gitu kan, kayak foto-foto member idolnya gitu. Tapi tuh ntar sama Korea tuh kayak dicampurin budaya mana, dibikin kayak gini, dibikin warna-warni, dibikin eye candy, dibikin ntar kalau misalnya Fierce dibikin kayak gini, konsepnya tuh luas banget gitu, kayak mereka tuh nggak terbatas gitu sama idea gitu loh. Jadi kayak itu juga jadi itu kayak kesannya tuh kayak K-pop apa ya, ini lebih berinovasi gitu ya, Bang? ya lebih inovasi gitu. Terus apa ya, pendekatan musiknya juga kalau J-pop tuh memang khas banget kan ya gitu. Maksud Jepang kayak, banget ya. kayak kalau kita denger J-pop, ya oke, ini lagu Jepang gitu, this is J-pop songs gitu. Tapi kalau K-pop tuh kan mereka explore terus gitu. Kayak ntar si grup ini tiba-tiba hip hop, terus nanti ketika comeback selanjutnya tiba-tiba jadi reggae kayak gitu-gitu. Mereka tuh kayak emang sesuper itu sih exploringnya. Oke, jadi lebih global juga ya genre musiknya ya, Bang? Iya betul. Indonesia dulu pernah mau bikin I-pop juga ya, tapi kayaknya sekarang sudah mulai terlupakan tuh, Bang. Nah, kira-kira kalau kita melakukan hal yang sama lagi gitu, bikin I-pop, terus pelan-pelan melalui proses, bisa nggak tuh, Bang, kayak K-pop? Sebenarnya kan yang terjadi di K-pop adalah kayak adanya proses latihan training pada idol-idol, mau mereka idol yang joget-joget, mau yang main alat musik, itu memang ada proses training untuk menjadi idola gitu kayak. Nah, sementara kayak di kita tuh kadang-kadang kayak di masa-masa Indonesian pop itu kayak muncul-muncul like girl band, boy band gitu yang memang kayak terlihat Dadakan, tuh Bang. instan gitu loh. Oke, Jadi tuh kayak instan, interaksi idolingnya tuh nggak terasa gitu. Sementara kalau kita kalau lo nonton konser K-pop, lo duduk di bangku paling jauh pun, ketika artis K-popnya nunjuk, itu lo akan terasa kayak, aduh dia nunjuk gue gitu. Nah, itu tuh sensasi itu tuh didapatkan dari latihan kan. Nah, kalau di lokal itu belum ada tuh yang bisa kayak gitu tuh, kayak menurut gue ya kayak gitu ya. Terus juga kayak budayanya emang belum bisa seperti itu sih gitu. Ada kepatuhan-kepatuhan saat menjadi idol gitu yang memang nggak sama gitu. Oke. Bang Sof, tadi sebelumnya kita udah ngomongin apa faktor yang ngebikin K-pop ini bisa mendunia, terutama yang paling jadi faktor besarnya adalah karena pemerintahnya ngedukung banget. Tapi kalau ngomongin strategi dari pemerintah Korea nih, Bang Sof, strategi mereka untuk nge-branding K-pop di dalam maupun di luar negeri itu seperti apa sih, Bang? Kalau ininya sendiri gue nggak ini ya, cuma kan memang apa kayak setelah datang sana gue paham gitu kenapa bisa sebesar itu. Kayak SM sendiri bikin museum segede-gedenya museum, isinya pengalaman si SM-nya itu kayak gitu. Jadi fans-fans bisa datang gitu. Terus juga itu emang kayak didukung gitu loh, kayak pemerintahnya tuh kayak membuatkan wadah gitu sama kayak ada daerah gitu di mana idol-idol bisa tampil, idol-idol yang masih apa ya kayak rookie-rookie gitu juga gitu. Kayak itu tuh dibikin mudah, nggak dibikin sulit gitu. Terus juga kayak kalau di sana ya mencari barang-barang idolnya juga nggak sulit gitu. Ada daerah-daerah yang kayak lo bisa dapetin CD atau ini juga gampang kayak gitu-gitu. Jadi kayak aman aja sih. Bang, tadi itu kan strategi peran pemerintah itu kayaknya faktor pendukungnya. Kalau masyarakat Koreanya sendiri, terutama remaja di Korea sendiri tuh sebenarnya antusiasnya sama nggak sih, Bang, sama remaja-remaja di Indonesia ini terhadap K-pop? Cukup bisa dibilang untuk yang usia-usia remaja itu udah pasti kayak lumayan fanatik gitu ya, yang sampai harus datengin ketika maksudnya kayak
kita tahu sendiri kalau idol Korea yang cowok tuh mesti wajib militer kayak gitu-gitu. Ketika si opanya selesai wamil, mereka akan berbondong-bondong datang gitu. Terus juga mereka juga bikin event-event cup sleeve, terus juga mereka patungan ngirim food truck ketika si idolnya syuting kayak gitu-gitu. Jadi banyak dukungan juga supportive, ya. Supportive. Oke, Bang Sofyan kita tahan dulu, Julio kita tahan dulu, kita harus jeda sebentar. Nah, Julio dan Ionik, kita juga akan open questions buat Ionik yang mau tanya seputar industri K-pop. Bisa kemana nih, Jul? Yap, nanti bakalan dijawab langsung sama narasumber kita Bang Sof di akhir segmen, dan Ionik bisa langsung kirim pertanyaannya di question box Instagram @ionport.id. Stay tune terus di Glimpse Talk only on Ion Radio. Breaking News Daily Voice. Ionik, Habib Rizik dan Ketua FPI akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat. Rizik ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 5 orang lainnya. Jadi gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020. Hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Dengar Ionik merupakan keterangan resmi dari Polda Metro Jaya yang telah dirilis hari ini. Dari keterangan yang disampaikan, selain pelanggaran Undang-Undang Karantina Kesehatan, Habib Rizik juga terancam dijerat dengan pasal 160 KUHP dan pasal 2 tahun penjara. Sementara itu, kelima tersangka lainnya dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Hingga saat ini polisi masih menelusuri kepada panggilan yang ketiga setelah tidak memenuhi Metro Jaya. Ionik, kami akan sampaikan perkembangan terkini dalam program-program radio lainnya. Tetap dengarkan Ion Radio, you are connecting around. Breaking News Daily Voice. Glimpse Talk, TikTok, Ion Creativity. Ion Radio is still connecting around, tentunya juga dengan Glimpse Talk. We talk beyond creativity. Dan ini kita masih terhubung sama Bang Sofyan dari Dis Korea, dan kayaknya Ocha di studio Ion udah ketambahan narasumber ya, Ca? Betul, Julio, Ionik dan juga Bang Sofyan. Di samping Ocha sekarang sudah ada narasumber baru di sini, tapi tentunya sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Yap. Ada dosen Prodi Bahasa dan Budaya Korea UGM, Ayu Merlita. Apa kabar Kak Ayu? Halo, apa kabar? 안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 저는 오차입니다. 만나세요, 반갑습니다. 한국어 너무 잘하십니다. Kalau udah Gimana, keren nggak? Keren banget. Kalah ya, Ca, ya. Jul, bisa nggak bahasa Korea, Jul? Tunjukin dong. Kalau bahasa Korea kayaknya harus belajar lagi deh, Ca. Jadi Annyeong aja ya, annyeonghaseyo aja ya. annyeonghaseyo doang taunya. Oke deh. Kak Ayu, ini kan Kak Ayu sebagai dosen bahasa dan budaya Korea yang pastinya sedikit banyak lebih tahu lah daripada kita soal budaya Korea. Nah, kita bicara soal K-pop nih, Kak Ayu.
Kalau menurut pendapat Kayu, gimana sih proses K-pop ini bisa jadi budaya Korea yang mendunia nih Kak? Oh iya, terima kasih dari Mas Julio, annyeonghaseyo. Sebenarnya kalau dibilang ahli banget itu malah teman-teman di sini yang lebih menyukai K-pop ya, lebih sangat antusias dengan K-pop. Kalau K-pop itu awalnya memang kalau kita menyebut dengan K-pop itu kita berbicara tentang cultural pop, budaya pop populer Korea. Jadi tidak hanya musik, tetapi juga ada drama, kemudian ada film, kemudian ada film, fashion, betul. Ada makanan juga. Nah itu termasuk dalam budaya pop Korea. Dan ini pun juga dimulai itu udah dari lama, jadi ini tidak serta-merta langsung instan jadi terkenal gitu, enggak. Jadi memang ada tahap-tahapnya. Dan tadi sempat kalau tidak salah saya dengar ada diawali oleh J-pop. Ya dulu memang antusiasnya orang masyarakat anak-anak muda Korea itu sangat antusias dengan Japanese culture. Tetapi padahal ini juga bertentangan dengan orang-orang tua pada masa itu karena penjajahan terkait kolonialisme di Jepang di Korea waktu itu. Kemudian pada masa Presiden Park Chung-hee kalau tidak salah, itu di awal itu memang sudah dikonsep. Jadi ada di dalam rencana Repelita 5 tahun ada pembentukan budaya gitu, pembentukan budaya nasional. Kemudian di presiden berikutnya itu diperbarui lagi. Jadi di masa Kim Yong-sam, Presiden Kim Yong-sam itu juga lebih fokus kepada ini Hallyu ini bisa berpotensi dalam segi ekonomi ya gitu. Kemudian lanjut ke presiden berikutnya, Hallyu pertama kali disampaikan oleh Presiden Kim Dae-jung waktu itu. Nah kemudian di berikutnya kalau Kim Yong-sam itu kalau tidak salah dia fokus ke kebijakan untuk memperbarui media, kebijakan dalam bermedia ataupun memperluas broadcasting semacam itu. Kemudian pada masa presidennya selanjutnya Kim Dae-jung Presiden Kim Dae-jung itu dia mulai ke Hallyu untuk sebagai cultural industry. Lalu lanjut ke presiden berikutnya Im Yong-bak pun juga sama. Mereka mendukung budaya pop Korea ini untuk lebih mengglobal lagi. Dan presiden berikutnya pun dari Park Geun-hye kemudian yang sekarang itu budaya Korea itu sudah dilihat dari segi ekonomi dulu, kemudian kita mengcreate budaya tersebut sehingga bisa dijual ke mancanegara gitu. Oke, jadi proses untuk jadi suatu budaya itu juga tidak mungkin instan. Ya, itu sudah disiapkan dari lama banget gitu, nggak langsung. Sekarang ini ibaratnya kalau Korea itu sekarang dia menanam hasil yang dia tanam dahulu gitu. Oke. Nah, kalau untuk bagaimana nih budaya K-pop akhirnya bisa mudah banget gitu kayaknya diterima anak muda Indonesia gitu. Bahkan kayaknya kita tuh cinta banget itu sama budaya K-pop. Benar. Kenapa bisa mudah diterima? Itu ya. Ya. Kalau saya di luar ada yang tanya saya, "Oh, Mbaknya jurusan apa?" "Jurusan bahasa Korea." "Wow, ngefans siapa?" gitu. Terus atau enggak mereka lebih antusias daripada saya misalnya. Terus, "Kenapa suka K-pop?" "Oh, saya suka karena mereka ganteng dan cantik." Itu yang nomor satu jawaban. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita melihat lagi, culture di Korea itu kita masih sama-sama Asia. Kita sama-sama Asia, kita punya apa istilahnya culture atau budaya yang mirip. Kita punya rasa kekeluargaan, kemudian sopan, adat ketimuran lah. Itu mereka tunjukkan gitu, dan itu sesuai dengan kita. Makanya kita merasa feel-nya itu sama dengan yang Korea itu. Nah, selain itu idol atau kita berbicara dengan idol dan artis Korea begitu, dilihat dari look secara fisikal itu sesuai dengan standar kecantikan orang Indonesia gitu. Jadi yang tinggi, putih, langsing, rambut panjang, nah semacam itu. Jadi lebih suka. Kemudian mereka juga sopan, kemudian hormat pada senior dan oh my god, ya, makanya mereka sangat mengagumi banget gitu para idol Korea ini gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal bahasanya nih Kayu kan sebagai dosen bahasa Korea juga. Kayu ngelihat lagu K-pop ini itu hampir semuanya menggunakan bahasa Korea, walaupun mungkin sedikit-sedikit ada campuran bahasa Inggrisnya juga. Sampai K-popers di seluruh dunia itu ada minat untuk belajar bahasa Korea. Tapi kalau kita ke lagu-lagu berbahasa Indonesia, itu kenapa sih belum bisa seperti itu? Oh gitu. Kalau
musik itu kan universal. Musik itu universal, jadi kita bisa menikmati apapun bahasa yang digunakan dalam musik tersebut. Kemudian kita juga pernah mendengar kalau misalnya kamu sedang senang, kamu dengarkan musiknya. Kemudian kalau kamu lagi sedih, maka kamu lihat liriknya. Nah, musik-musik Korea itu kalau kita perhatikan ear catching, jadi dia bisa masuk ke jiwa kita. Misal pun kita nggak ngerti itu artinya, tapi melodi yang mereka pakai, musik-musiknya ataupun yang kalau lagi sedih berarti dengerinnya balad. Kemudian kalau lagi seneng banget yang rock ataupun yang beat banget ya gitu. Nah, karena itu makanya orang tuh jadi tertarik, jadi terus penasaran. Kemudian promosi yang mereka lakukan, promosinya kan kejar banget di toko, di mana semuanya diputar. Mungkin kalau dia putar di Amerika ataupun di Indonesia di toko-toko, mereka pasti akan dengar apa sorry bumbaya. Nah, mungkin dari situ. Tapi nanti dari rasa penasaran itu kemudian mereka tertarik untuk mempelajari bahasanya. Dan bahasa tersebut itu juga termasuk dalam plan dari Korean culture tersebut untuk menyebarkan Hangul atau Korean alphabet ke seluruh dunia begitu. Jadi itu sudah termasuk dalam paket ya, sudah direncanakan gitu. Oke. Kalau tadi bicara soal lagu berbahasa Korea, aku akan ke Bang Sofyan sebentar. Nah, Bang Sofyan, nih lagunya Didi Kempot ini kan pakai bahasa Jawa nih. Dengar-dengar udah sampai ke Suriname, Amerika. Nah, kira-kira kita ada peluang juga nggak untuk makin mendunia gitu, makin viral? Tentunya ada sih ya, karena balik lagi tadi kayak disebutin kan, kalau musik itu universal gitu. Kita mau dengar bahasanya kalau emang musiknya enak gitu, pembawaannya enak, terus juga ada beberapa bagian yang earworm gitu ya, yang berulang-ulang dan catchy gitu, udah pasti akan mudah nyangkut gitu. Dan lagu-lagu Didi Kempot itu kan kayak easy listening gitu loh, kayak lo nggak perlu ngerti bahasa Jawa, tapi lo pasti bisa gitu menikmati gitu, menari gitu dengan lagunya gitu. Itu pasti bisa aja sih gitu. Kayak hal-hal kayak gitu bisa sih, pasti bisa sih. Oke, jadi emang balik lagi ke lagunya yang emang bisa diterima sama semua orang, mau bahasa apapun pasti bisa ditangkap sama semua orang satu dunia ya. Oh iya betul. Nah, kalau kita balik lagi deh. Nah, itu yang paling enak deh. Iya. Kalau kita balik lagi nih ke Kayu, gimana nih pendapat Kayu ngelihat pengembangan budaya Indonesia sendiri ke kancah internasional itu seperti apa? Oh, kalau saya melihatnya itu sudah sangat baik ya, bukannya belum berkembang, tapi sudah semakin maju. Makin sekarang banyak kita lihat dari K-pop datang ke sini, mereka ada juga yang banyak yang menyanyi pakai cover lagu Indonesia. Kemudian dari artis-artis Indonesia sendiri pun sekarang juga sudah mulai naik ke dunia internasional begitu, seperti misal kita kenal Rich Brian ataupun Nicky ataupun Agnes Mo maybe. Nah, itu sudah sangat progres yang bagus, tinggal kita gimana mendukung karir mereka supaya bisa lebih dikenal luas lagi sehingga bisa menginspirasi musisi-musisi terutama ya, karena kita K-pop musik industri untuk bisa lebih pede, percaya diri untuk show off kepada dunia luar negeri gitu, dunia global. Oke. Jadi sebenarnya sudah ada usahanya. Iya, ini sudah menurut saya sudah yang bagus gitu. Apalagi sekarang viral di media sosial itu borderless, nggak ada batas-batas untuk hal tersebut gitu. Oke. Aku akan tanya ke Bang Sofyan nih. Bang, ngomong-ngomong nih, di Korea itu kan peran-peran agensi itu besar banget ya dalam menduniakan K-pop ini. Sebenarnya strategi apa sih yang mereka lakukan gitu hingga bisa sampai sukses? Banyak banget sih ya, dari yang memang jualan musiknya aja sampai ke merchandising gitu, kayak bahkan kalau ngubah-ubah kamar gue tuh kayak poster banyak banget gitu. Album banyak banget gitu. Udah habis berapa Bang Sofyan? Gak tahu, pokoknya gue bener-bener sampai di level kayak ya mungkin sekarang kalau kesana liburan cuma liburan aja, tapi kayak 2-3 tahun lalu tuh kesana tuh kayak bener-bener kayak aduh pengen ketemu idolnya sampai di level itu sih gitu, sampai yang gue bilang tadi gitu ya, kayak di sana tuh sampai untuk SM sendiri ya, itu dia punya SM museum di mana ada museum gede gitu isinya barang-barang, baju-bajunya waktu manggung, misalnya SNSD dari zaman SNSD sampai yang sekarang ada NCT kayak gitu-gitu, itu semua ada di sana. Dan itu tuh kayak hal-hal
kecil-kecil remeh-remeh, kayak ada foto booth dengan AR, terus nanti ketika jadi lo bisa foto bareng sama si artisnya. Dia menjual hal-hal yang kayak gitu sih, yang bikin kita seneng, bikin kita happy gitu tuh kayak gampang banget gitu. Jadi kayak ya udah gitu, agensi itu memang pinter aja gitu caranya gitu, kayak nggak cuma ngejual musiknya aja gitu, tapi mereka juga jual merchandise, terus juga experience apalagi ya gitu. Karena kalau datang ke konser K-pop sendiri juga experience-nya juga beda gitu, ketika gue datang misalnya nonton konser band-bandan gitu, itu tuh beda feeling-nya. Jadi banyak banget sebenarnya yang strategi yang dilakukan ya. Tadi udah disebutin sama Bang Sofian yang bikin kayaknya K-pop tuh inovasinya ada aja gitu ya Bang. Iya betul, kayak ada aja, yang aneh-aneh tuh ada aja gitu, dan nggak kepikiran kadang-kadang. Oke, ini udah ada 2 pertanyaan yang masuk dari sosial media Ion Radio. Yang terpilih pertama ini dari @ara_aldila. Ini mungkin untuk Bang Sofian. Berlanjut dari yang tadi, apakah sistem trainee Korea bisa diaplikasikan ke Indonesia? Nah, itu kan kita udah pernah tuh Bang, dulu iPop tuh Bang. Mungkin ini ya, pendisiplinan kayak gitu harusnya bisa sih gitu. Kalau kita ini, kan makanya tadi gue bilang kayak, kalau misalnya iPop yang dulu itu nggak berhasil karena nggak ada training gitu. Mereka ya udah nih, di Korea lagi ada banyak boy band, kita bikin juga deh. Di Korea banyak girl group, kita bikin juga deh gitu. Akhirnya cabut-cabutan gitu, asal aja gitu, bakatnya kita nggak tahu, akhirnya clash gitu. Sementara kalau di Korea kan memang dibentuk gitu untuk jadi patuh, untuk polite gitu, untuk menyebarkan. Jadi itu enak aja gitu ketika kita nonton gitu. Itu kayak mereka punya di situ, dan itu kita harusnya bisa aja sih selama disiplin sih. Itu balik lagi, kedisiplinan itu yang perlu. Oke, Julio, boleh dibacain lanjutannya nih? Next kita ke pertanyaan dari @Viola Lintang. Buat Kak Ayu mungkin boleh ya. Apakah anak muda Indonesia nggak boleh terlalu cinta budaya negara lain untuk bisa cinta sama budayanya sendiri nih Kak Ayu, gimana Kak? Wah, menarik. Wow, pertanyaannya menjurus ya. Kalau ini berdasarkan, ini menurut saya aja ya. Oke, jadi terlalu cinta itu yang namanya terlalu berlebihan itu kan nggak bagus ya. Jadi kita boleh suka sama K-pop ataupun sama budaya manapun, itu boleh kita respect dengan mereka. Tapi jangan lupa juga kita juga harus ingat harus tahu juga budaya kita sendiri, itu harus tahu dulu. Jangan sampai misalnya nih kebetulan dapat pekerjaan bertemu dengan idol atau bertemu opanya, kemudian mereka tanya, misal anggap aja nih sekarang kita di Jogja itu apa sih yang menarik, terus lu nggak tahu, kamu nggak tahu apa-apa, itu kan sayang banget. Jadi kita harus boleh suka tapi harus tahu dulu, kita harus tahu dulu basic budaya kita itu apa, kita harus tahu. Jadi Kak Ayu sendiri juga menanamkan ke mahasiswa-mahasiswanya, ke murid-muridnya untuk mengenal dulu budaya sendiri gitu, baru mengenal budaya negara lain. Ya betul, jadi mereka suka nggak apa-apa, is okay, suka boleh. Tapi kalau bisa pelajari yang bagusnya, kemudian dari budaya Indonesia juga kita harus tahu, wajib gitu. Kalau ke mahasiswa ya wajib. Gitu. Oke. Mungkin ini kita masuk ke pertanyaan terakhir untuk Kayu dan Bang Sof juga. Tapi untuk Kayu dulu nih, aku pengen nanya, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajarin dari industri kreatif Korea untuk mengenalkan budayanya sampai mendunia nih Kak? Jadi di industri yang kita pelajari dari industri K-pop ini maksudnya begitu. Yang pertama tadi juga Mas Sofian menyebutkan mereka itu ada aja idenya. Jadi kita harus kreatif nomor satu. Kemudian harus didukung dengan etos kerja. Kalau bekerja harus 24 jam itu kurang. Gila-gilaan, seperti kita lihat trainee juga, mereka nggak cuma 2 bulan, 3 bulan, butuh tahunan gitu untuk mereka bisa debut. Lalu disiplin, itu yang paling utama. Nah, kalau misal harus ada kerjasama juga antara agensi, kemudian pemerintah, dan juga talent ataupun dari artisnya sendiri. Nah, kalau 3 ini sudah berjalan, ketiga ini nanti di Indonesia pun juga akan bisa seperti itu. Jika rencana atau planningnya itu sangat bagus, tentu bisa mengglobal juga sama dengan K-pop. Oke, kemudian ini lanjut ke Bang Sofian. Kira-kira apa Bang yang bisa kita pelajari dari industri Korea untuk permusikan Indonesia? Ya balik lagi, menggunakan lebih ini sih, sadar juga kalau misalnya budaya kita tuh keren gitu, sadar juga gitu kalau kita tuh punya hal-hal keren gitu. Karena yang bikin berhasil dari K-pop itu adalah mereka selalu memasukkan unsur-unsur budaya mereka gitu ke dalam apa yang mereka jual gitu. Jadi kayak entah
ya misalnya ada satu konsep lagu mereka ngedance pakai hanbok kayak gitu-gitu kan. Hal-hal sederhana kayak gitu aja dulu gitu. Kayak nggak perlu malu gitu kalau misalnya lo punya jas, punya batik gitu, kayak ya udah lo pakai aja gitu, kayak lo pakai kebaya pakai aja gitu, kayak untuk misalnya lo nyanyi gitu, kayak it's a good thing aja sih, kayak untuk memperkenalkan sesuatu itu, kayak nggak perlu takut-takut dan nggak perlu malu sama apa yang kita punya, kayak gitu sih. Oke. Bisa dicatat nih dari jawaban Kak Ayu dan juga Kak Sofian, kalau memang kita mau belajar dari industri Korea, mungkin bisa dilihat dari kekompakan elemen-elemen yang tergabung seperti itu. Terus harus percaya diri juga kata Bang Sofian ya. Harus pede kita ya Bang. Betul. Oke. Itu dia akhir dari obrolan Glimpse Talk kali ini. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir. Terima kasih Kak Ayu. Sama-sama. Terima kasih Bang Sofian. Terima kasih. Terima kasih juga Julio. Dan tentunya terima kasih Ionik yang sudah mendengarkan Glimpse Talk. Ya, pastinya stay tune di Ion Radio karena masih banyak program seru lainnya. Akhirnya saya Julio dari Suska TV UIN Suskaryo pamit. Ocha dari Jogja pamit. See you on the next Glimpse Talk. Stay healthy, keep connecting around with Ion Radio. Ion Radio. Ion Radio. Ion Radio. Connecting around.